Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo dalam serial belajar bahasa Arab dari nol bersama Alustad Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Kajian ini diambil dari kitab beliau yang ditulis berdasarkan kajian belajar bahasa Arab dari nol bersama Alustad Dr. Firanda Andirja Hafidhullahu Ta'ala. Pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan dari bab 10 dari kitab, yaitu pembahasan marfu'at al-ism. Ya. Isim-isim yang marfu. Kepada Al-Ustadz Fal yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu sehingga kita bisa memanfaatkan untuk belajar bahasa Arab. Setelah sebelumnya kita bahas tentang mubtada, khobar, kemudian fa'il ya. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan marfu'at yang lainnya. Tinggal 4 pembahasan lagi. Akan tapi nanti pembahasan ke-7 kita akan ikutkan ke pembahasan nanti mansubat ya, karena akan sama saja pembahasannya. Jadi tinggal 3 pembahasan lagi, yaitu naibul fa'il, kemudian isim kana, kemudian ya. Yang pertama adalah telah kita singgung bahwa dan dia datang setelah fi'il majhul atau pasif ya, dan menunjukkan sebagai objek. Asalnya naibul fa'il adalah maf'ulun bihi. Ya, asalnya naibul fa'il adalah maf'ulun bihi. Akan tapi dia fa'ilnya ditiadakan, maka maf'ulun bihi maju kedudukannya menjadi naibul fa'il. Bukan menjadi fa'il tapi naibu al-fa'il. Ya. Jadi di sini ada beberapa contoh ya. Kita bisa baca misalnya duriba al-kalbu ya. Duriba al-kalbu. Telah dipukul anjing itu ya. Siapa yang memukul? Kita tidak tahu karena majhul ya. Nah, kalau diketahui maka tidak seperti ini ya. Kalau diketahui misalnya dharaba Zaidun al-kalba. Ya, Zaid telah memukul anjing. Tapi karena tidak diketahui dan belum jelas siapa pelakunya, maka dimajhulkan ya, fiilnya dimajhulkan menjadi duriba al-kalbu. Nah, kemudian apalagi kusirat al-ina'u. Ya. Kusirat al-ina'u. Telah dipecahkan bejana itu. Siapa yang memecahkan? Ya, tidak tahu. Ya. Misalnya al-bintu. Ya, di sini kan al-bintu itu yang memecahkan. Karena tidak disebutkan fa'ilnya maka dimajhulkan. Jadi kalau dibuat fi'il mabni maklum, kasarat al-bintu al-ina'ah. Ya, jadi seperti itu ya. Bisa ini contoh yang paling terakhir di bawah itu. Duribat al-hirratu. Duribat al-hirratu. Ya, kucing. Ya. Asalnya ada apa? Dharaba Muhammadun al-hirrata. Ya, Muhammad telah memukul kucing. Nah, itu ada latihan-latihan ya, bisa dikerjakan 1, 2. Nah, itu pembahasan singkat ya tentang naibul fa'il karena pembahasan ini sangat mudah ya. Dan intinya naibul fa'il adalah pengganti fa'il dan asalnya adalah maf'ulun bihi. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kana wa akhwatuha. Kana ya adalah fi'il naqis.
Ya, fi'il nakis. Fi'il nakis apa artinya? Yang tidak ada apa? Fa'ilnya. Harusnya kan apa? Kalau fi'il, nah tapi kalau kana tidak ada fa'ilnya, tapi dia menjadi apa? Isim kana, dan nanti dia menjadi apa? Khobar kana. Jadi seperti itu. Di antara saudaranya apa? Asbaha, ams, zala, laisa. Ya, itu di antara saudara kana. Jadi isim kana adalah apa? Marfu. Kemudian khobarnya apa? Mansub. Ya, khobarnya mansub. Oleh karena nanti dalam pembahasan mansubat kita tidak akan mengulangi lagi, ya, karena sepaket, ya, pembahasannya sepaket. Isim kana itu marfu, ya, dan khobarnya adalah mansub. Contohnya di sini. Allahu alimun. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atau maha tahu. Nah, kita ganti dengan atau kita masukkan kana. Yang pertama tadi jumlahnya adalah mubtada khabar. Allah Subhanahu wa taala lafdzul jalalah atau ismul jalalah mubtada. Kemudian alimun sebagai khabar. Nah, kita masukkan kana Allahu aliman. Nah, ini lihat. Lafdzul jalalahnya tetap marfu karena sebagai isim kana, dan aliman mansub, ya, karena sebagai khobar kana. Begitu juga dengan nanti saudara-saudaranya begitu ya, asbaha Muhammadun qaid, ya, kemudian amsa, ya, Muhammadun qaidan misalnya, ya, zala laisa, dan jadi ini sudah, ya, kita akan cibuhul jumlah. Bisa didengarkan di pembahasan khobar yang pertemuan sebelumnya. Pada intinya, kalau jumlah, ya, itu tersusun dari apa? Ada dua juga, fi'liyah dan ismiyah. Kalau fi'liyah, fi'il fa'il. Kalau ismiyah, mubtada khobar. Kalau sibul jumlah apa? Ada dua juga, jar majrur dan dhorof wa madruf. Nah, isim kana bisa terbuat dari isim zohir dan dhamir, ya, zohir dan dhamir. Kalau isim zohir yang nampak, ya, misalnya Muhammadun qaimun, ya, qaimun. Isim kananya Muhammadun, ya, itu isim zohir. Nah, kemudian juga bisa dibuat dengan apa namanya? Isim dhamir, ya. Misalnya huwa misalnya Muhammadun, ya, atau huwa qaimun, ya. Aslinya huwa qaimun. Kemudian dia dimasuki kana jadi apa? Kana qaimun. Huwanya dihapus, ya. Akan tapi nanti i'rabnya tetap wa ismu kana, misalnya isim kana adalah apa? Dhamir, ya. Isim kana adalah dhamir yang disembunyikan fi mahalli raf'in, gitu. Ya, takdirnya huwa. Kemudian yang berikutnya adalah nahnu mujtahiduna. Ya, nahnu mujtahiduna. Nah, dimasuki kana jadi kunna mujtahidina. Kunna mujtahidina. Nah, isimnya masuk di sini. Ya, dhamir nahnu ini. Ya, kunna. Di situ ada takdirnya nahnu. Ya, isimnya jadi nahnu. Isim kananya demikian pembahasan tentang isim kana dan saudaranya. Secara singkat, tentunya ini bukan namanya belajar bahasa Arab dari nol. Jadi kita tidak terlalu mendetail, ya, kita ikuti saja mukoror yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah isim inna wa akhawa wa akhwatuha. Inna, nah ini kebalikan dari kana, ya. Kalau kana tadi apa?
isimnya yang marfu. Adapun kalau inna khobarnya, ya, khobarnya yang marfu. Ya, ini tinggal dibalik, jangan keliru ya. Contoh, Muhammadun qaimun, dimasuki inna. Jadi apa? Inna Muhammadan qaimun. Nah, dibalik ya. Kalau kana Muhammadun qaiman. Nah, seperti itu. Nah, itu secara mudahnya. Dan macam-macam khobar ya sudah kita bahas ya, tidak akan kita bahas lagi. Hanya saja cuma itu yang poin pentingnya bahwasanya isim inna adalah mansub dan khobarnya adalah marfu. Pembahasannya dan contoh ya, contoh-contoh dari saudara inna banyak sekali, lakinna, ka'anna, laitaka, la'alla. Ya, laita, la'alla. Ya, bisa dilihat itu di halaman 118. Contoh, lakinna Muhammadan fil fasli. Ya, akan tapi Muhammad di dalam kelas. Ya, lakinna, isim lakinna mana? Ya, Muhammad. Ya, dia apa irobnya? Mansub. Wa alamatun nasbihi dan tandanya apa? Nasab, fathah ya. Kemudian khobar lakinna. Mana khobar lakinna? Ya, itu adalah dzaraf madruf ya fil fasli. Fi mahalli raf'in ya, fi mahalli raf'in khobar lakinna. Ya, jadi bukan khobar inna lagi tapi lakinna karena saudaranya ya. Kemudian ka'anna. Ka'anna Muhammadan maridun misalnya. Ka'anna berarti isim ka'anna mana? Muhammadan ya. Terus khabarnya apa? Maridun ya. Khabarnya maridun ya. Laitaka juga demikian. Laita isimnya apa? Isimnya adalah domir itu ya, ada domir kaf ya. Kemudian tajtahidu. Nah, ini berarti khabarnya apa? Jumlah. Ya, khabarnya jumlah. Ya, jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, kemudian ada latihan-latihan di situ, misalnya as-shalatu wajibatun, ya. As-shalatu wajibatun. Kita masuki ya, karena as-shalatu di situ maka harus ada apa? Ta'ut ta'nis. Kanat ya, kanat as-shalatu wajibatan. Ya, kalau dimasuk wajibatan sebagai apa? Khobar kalau dibaca misalnya kanatis sholatu wajibatan atau kanat as-sholatu wajibatan. Nah, jika dimasuki inna maka menjadi inna sholata ya. Tadi tu, sekarang ta karena isim inna itu adalah mansub. Wajibatun. Nah, tadi tan sekarang menjadi wajibatun karena wajibatun adalah khobar ya. Itulah ya harus kita sering ulang-ulang ya, sering di buka-buka lagi bukunya, latihannya agar menancap di dalam hati kita. Nah, berikutnya pembahasan tawabi insya Allah ya akan diikutkan ya pada pembahasan nanti isim-isim yang mansub. Ya, secara garis besar bahwasanya tawabi adalah pengikut ya, taukid, ada naat, ada badal ya, ada atof. Ya, kalau naat sifat ya, misalnya at-talibu ya, al-jadidu ya. At-talibu jadidu misalnya. Hadza at-talibu al-jadidu atau hadza talibun jadidun. Ini adalah siswa yang baru. Nah, naat di situ apa? Jadidun. Nah, naat itu mengikuti apa? Man'utnya. Man'utnya di situ talibun. Ya, harus marfu ya. Dan akan diperinci di pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Kemudian kalau atof misalnya. Ya, meskipun nanti ada syarat-syaratnya, harus ketentuan-ketentuannya. Kalau atof misalnya ja'a Muhammadun wa Khalidun. Ya Muhammadun wa Khalid i'rabnya sama. Ya, sama-sama marfu, ya.
Khalid itu adalah atof. Maktufnya adalah apa? Muhammad. Ya, demikian. Dan contoh-contoh taukid dan badal insya Allah menyusul. Ya mungkin hanya itu ya yang bisa kita sampaikan. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjut lagi pada pembahasan di bab 11 yaitu isim-isim mansub. Setelah isim-isim mansub nanti baru kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting dalam ilmu bahasa Arab yaitu ilmu sorof ya. Dan ilmu nahwu sementara kita akhiri di bab-bab isim mansub nantinya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas kesempatan dan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsira. Wa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.